Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Al-ayah.
Jamaah Masjid Ulil Albab Man Insan Cendekia Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, senantiasa khatib mewasiatkan pertama kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah salat Jumat untuk senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita menjalankan hakikat daripada takwa, yakni menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya tidak cukup sampai di situ, tetapi juga kita meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara itulah, dengan cara kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, niscaya insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan peringkat derajat takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah adanya waktu-waktu mulia yang penuh dengan keberkahan. Pada waktu mulia ini semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat diangkat oleh Allah, bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan dengan berlimpah ruah kepada kita. Dan salah satu waktu mulia itu adalah dengan keberadaannya bulan suci Ramadan yang sebentar lagi dalam hitungan hari akan kita jalani. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita siapkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan diri kita menuju bulan Ramadan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah niat yang baik dan benar. Karena niat yang baik dan benar merupakan kunci utama dalam setiap ibadah. Maka kita hendaknya bertekad dalam hati kita dengan niat yang kuat untuk menjalani puasa di bulan suci Ramadan tersebut dengan kesungguhan dan terus berupaya untuk memperbaiki semua perbuatan kita dalam sehari-harinya. Tidak hanya kunci utama, niat juga menjadi salah satu diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa. Bahkan Allah tidak akan menerima ibadah yang tanpa disertai dengan niat. Bahkan niat yang baik itu yang dilakukan oleh seorang mukmin itu lebih mulia daripada ibadahnya itu sendiri. Bahkan di dalam sebuah kitab Mu'jamul Kabir, Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, niatul mu'mini khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Lantas kenapa demikian? Menurut Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunan As-Shaghir, karena ucapan, perbuatan itu bisa saja rusak karena kejelekan, karena harapan perbuatan kita ingin dipuji oleh orang lain, sementara niat itu tidak. Kemudian yang kedua adalah kita memperbanyak doa. Maka cara lain kita mempersiapkan diri kita menuju Ramadan adalah dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk disampaikan kita kepada bulan suci Ramadan yang mulia itu, serta memberikan taufik dan pertolongan kepada kita
dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah terkait yang lainnya. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang kita lakukan diterima hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan perkenankan doa kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu harus kita persiapkan menuju bulan suci Ramadan ini dengan hati kita yang suci, dengan jiwa kita yang bersih dari segala macam kotoran, kejelekan, keburukan dan dosa-dosa yang lainnya. Hal itu bisa kita raih dengan kita bertaubat, yakni dengan cara kita meninggalkan dosa-dosa, dengan cara kita menyesali kesalahan yang pernah kita perbuat dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan tentunya kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pentingnya bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah engkau semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus dosa-dosa yang ada sangkut pautnya dengan kita, dengan sesama manusia atau hakul adami. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin pernah menyatakan bahwa dosa yang terkait sangkut pautnya dengan sesama manusia itu lebih sulit daripada dosa-dosa yang lainnya. Wa tsalitsu dzunubun bainaka wa bainal ibadi wa hakadha ashkalu wa as'ab. Dosa ketiga adalah dosa antara kamu dan hamba-hamba, dan ini lebih rumit dan lebih berat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa dosa yang memiliki sangkut paut dengan orang lain itu dianggap lebih rumit, lebih sulit daripada dosa-dosa lain. Karena dalam konteks ini kita bisa berhubungan dengan harta, berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan kehormatan ataupun berhubungan dengan yang lain-lainnya. Maka cara kita bertobat dari dosa ini adalah dengan kita betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak cukup hanya meminta maaf saja, tetapi juga ketika itu berupa harta, berupa hal yang lain, harta yang barangkali kita curi, kita rampok, bahkan kita gasap dan yang lainnya, maka cara taubatnya adalah dengan cara kita mengembalikan kepada yang berhak jika itu masih ada. Jika itu tidak ada, maka kita harus siap untuk menggantikannya. Oleh sebab itu, maka di antara kita barangkali ada sangkut paut dengan orang lain, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita minta maaf, segera untuk bisa mengembalikan hak-haknya yang kita ambil daripada mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita mempersiapkan diri kita menuju bulan suci Ramadan, dimulai dengan hati kita yang tulus, dengan kita memperbanyak doa agar diberi kesempatan kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas, dan juga kita menyucikan hati kita melalui tobat yang bersungguh-sungguh. Dan tentu tidak kalah pentingnya adalah kita pelajari dengan ilmu-ilmu yang terkait dalam melaksanakan ibadah puasa. Kita kaji saat ini, kita pelajari dengan sebaik-baiknya sehingga kita dalam melaksanakan ibadah tersebut yakin dan benar-benar apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ikhtiar kita, baik lahir ataupun batin kita,
dalam menyambut bulan suci Ramadan itu bisa secara maksimal kita manfaatkan, sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dilaksanakannya, diperintahkannya ibadah puasa, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala isani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thana bi malaikati bi qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambakiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filastin wa wahid sufufahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa damil yahud wa Israil wa syatit syamlahum wa farik jam'ahum. Allahumma dfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa siyufal mukhtalifata wal mihan minha dhahar wa ma batan min baladina hadhihi Indonesia khasah wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.